Oke. Selamat malam teman-teman dan Pak Muis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sensor Infrared sebagai peringatan kawasan hening pada ruang belajar. Nama saya Marcel Davin Steven Giting Suka dengan NPM 2206030470. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan fokus saja langsung. Latar belakang intinya saya ingin membuat kawasan hening karena eh, sering sekali mahasiswa atau siswa terganggu ya dengan suara-suara yang tidak penting apalagi ketika sedang fokus atau sedang mengerjakan ujian. Oke, lanjut saja ke- kita masuk ke solusi ke permasalahannya dulu deh. Jadi permasalahannya tadi sih sebenarnya udah singkat ya. Jadi langsung aja kita masukin ke solusinya. Yang pertama kita membahas nih fitur dan kemampuan dari ESP32 yang kita pakai. Jadi ESP32 memiliki berbagai fitur yang mendukung penerapan sistem peringatan conditioning. Salah satunya adalah kemampuan digital input dan output yang memungkinkan integrasi sensor infrared untuk mendeteksi pergerakan objek. Lalu ESP32 juga dilengkapi dengan SPI FFS atau SPI Flash File System yang digunakan untuk mencatat data log aktivitas. Setiap aktivitas yang terdeteksi akan disimpan secara otomatis, mencakup informasi, waktu, dan status kejadian. Nah, lalu ada fitur Deep Sleep pada ISP32 yang memberikan efisiensi energi yang tinggi dengan cara meminimalkan konsumsi daya ketika tidak ada aktivitas yang terdeteksi. Sistem secara otomatis masuk ke mode deep sleep dan hanya aktif kembali saat sensor infrared mendeteksi pergerakan. Hal ini membuat sistem menghemat daya dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Selain itu, ISP2 juga mendukung integrasi dengan berbagai komponen eksternal seperti sensor infrared, buzzer, dan web server. Untuk komponennya ada infrared atau FC 51, LCD I2C, buzzer, LED, dan modul VSP32. Lalu untuk keunggulan, untuk solusi yang diusulkan, yang pertama ada deteksi real time. Untuk yaitu sistem menggunakan sensor infrared yang mampu mendeteksi pergerakan secara cepat dan akurat, yang mana dapat memastikan jika setiap aktivitas ruang belajar dapat diidentifikasi secara langsung, sehingga peringatan dapat diberikan tepat waktu melalui buzzer. Lalu ada efisiensi energi. Dengan menerapkan fitur deep sleep, sistem secara otomatis akan mengurangi konsumsi daya saat tidak ada aktivitas. Lalu catatan data otomatis, yaitu setiap aktivitas yang terdeteksi disimpan secara otomatis, yang mana dapat digunakan untuk evaluasi pola gangguan di ruang belajar. Lalu ada pemantauan real-time melalui web server. Dengan kemampuan hosting web server, pengguna dapat memantau data aktivitas dengan secara real-time melalui perangkat yang terhubung dengan ke jaringan. Selain itu, halaman web juga dapat menampilkan informasi tambahan seperti data suhu atau singkatnya cuaca melalui integrasi API eksternal. Lalu adalah kemudian akses dan fleksibilitas, andalan sistem, serta kemudahan implementasi. Lalu berikut metodologinya, yaitu yang skematik sama ini yang rangkaian asli. Ada juga flowchartnya. Lalu kita masuk ke konsep kerja sistem. Sistem peringatan kawasan ini berbasis ESP32 dirancang untuk mendeteksi pergerakan di dalam ruangan menggunakan sensor infrared. Sensor ini memantau perubahan sinyal infrared dan mengirimkan data ke SP32 untuk diproses. Ketika pergerakan terdeteksi, sistem secara otomatis mengaktifkan buzzer untuk memberikan peringatan suara kepada penghuni ruangan agar menjaga ketenangan. Lalu, ISP32 juga berfungsi sebagai web server yang memungkinkan pengguna memantau data log secara real-time melalui perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selain mencatat aktivitas, web server juga dapat menampilkan informasi tambahan seperti suhu atau singkat cuaca yang mau diperoleh melalui integrasi API eksternal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fitur ini dapat memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memantau dan mengolah sistem dari jarak jauh. Untuk meningkatkan efisiensi energi, sistem memanfaatkan fitur deep sleep pada ESP32. Ketika tidak ada aktivitas terdeteksi, perangkat secara otomatis akan memasuki mode hemat daya dan akan kembali aktif jika sensor mendeteksi pergerakan berikutnya. Lalu, untuk kombinasi fitur, ini ya kombinasi semuanya. Nah, kita langsung ke bab implementasi. Yang pertama, proses implementasi. Yang pertama, perancangan atau pemasangan rangkaian keras atau hardware atau rangkaian listriknya. Dilakukan dengan komponen utama seperti SP32, sensor infrared, buzzer, pada breadboard untuk pengujian awal. Sensor infrared dihubungkan ke pin input, sedangkan buzzer dihubungkan ke pin outputnya. Nah, untuk kedua,
Tahap kedua, pengembangan perangkat lunak atau software. Dimulai dengan menulis program utama pada Arduino IDE. Program ini mencakup pembacaan data dari sensor infrared, aktivasi buzzer, pencatatan data lokal SPI FFS, dan konfigurasi web server menggunakan library yang tersedia di ESP32. Oke, lalu ketiga ada pengujian fitur individu, yaitu dilakukan untuk mengakses setiap fitur berfungsi dengan baik. Sensor infrared diuji dengan memantau deteksi pergerakan dan memastikan ESP2 dapat memproses sinyal input. Dan buzzer juga diuji apakah dia juga bisa dapat memberikan peringatan suara secara real time. Data log juga diuji dengan memastikan data yang tersimpan di SPI FFS mencakup waktu yang akurat. Lalu keempat ada integrasi fitur, yang menggabungkan semua fitur dalam satu program utama. Yang kelima ada pengujian sistem secara keseluruhan. Dan yang keenam, dokumentasi validasi, dan terakhir optimasi sistem yang dilakukan setelah pengujian awal untuk mengurangi latensi dan pengolahan data dan meningkatkan stabilitas pada koneksi web server. Lalu ini ada dokumentasi implementasinya. Langsung masuk aja ke analisis. Yang mana pertama analisis secara keseluruhan. Sistem peringatan kawasan hening berbasis CSP32 menghadapi sejumlah permasalahan teknis yang perlu diatasi untuk memastikan kinerjanya dapat berjalan optimal. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah stabilitas sensor infrared dalam mendeteksi pergerakan. Sensor itu seringkali tidak membaca secara stabil. Lalu ada juga ada masalah pada buzzer yang mana seringkali suaranya tidak terlalu kuat atau lemah sehingga uh, nanti pada uh, penjelasan berikutnya akan dijelasin kenapa nanti pada selanjutnya LCD institusi dan buzzer tidak digunakan lagi pada ketika saya menerapkan keempat fitur. Lalu masalah lain juga Lalu, konektivitas web server juga menjadi tantangan, terutama karena sistem bergantung pada sinyal Wi-Fi yang stabil untuk menyimpan log data secara real-time. Ketika sinyal Wi-Fi lemah ataupun terputus, sistem kehilangan kemampuan untuk mencatat data dengan baik, sehingga mempengaruhi fungsionalitas web server. Untuk mengatasi hal ini, ESP32 diposisikan lebih dekat dengan sumber Wi-Fi agar mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Selain itu, kode program juga diperbarui dengan mekanisme pemulihan otomatis yang memungkinkan ESP32 mau mencoba menyambung kembali ke jaringan Wi-Fi jika koneksi terputus. Lalu mode deep sleep pada ISP32 yang dirancang untuk menghemat daya juga membutuhkan perhatian khusus. Sistem membutuhkan waktu untuk kembali aktif kurang lebih 10 detik setelah memasuki mode deep sleep yang dapat mempengaruhi responsivitas sistem dalam mendeteksi pergerakan. Untuk mengatasi hal ini, konfigurasi ulang juga perlu dilakukan agar dapat segera aktif tanpa mengorbankan efisiensi energinya. Lalu SPIFFS jadi salah satu fitur yang penting untuk menyimpan blok data. Ketika sistem berjalan dalam waktu yang lama tanpa penghapusan file, penyimpanan dapat cepat penuh. Maka dari itu perlu dilakukan penghapusan data yang lama dan digantikan dengan data yang terbaru. Lalu selama pengujian beberapa komponen keras seperti yang saya bilang tadi, LCD I2C dan buzzer mengalami kerusakan, yang mana menyebabkan beberapa fitur tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan pergantian komponen. Komponen yang bermasalah dapat diganti dengan yang baru jika ingin saya melanjutkan proyek ini untuk memastikan semua fitur benar-benar berjalan sesuai rencana, yaitu ketujuh fitur yang ditetapkan oleh Bapak. Lalu selama masa perbaikan, modifikasi sementara dilakukan pada kode program untuk menyesuaikan fitur yang terganggu akibat kerusakan komponen. Pergantian ini dilakukan secara hati-hati agar tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan, khususnya untuk membuktikan keempat fitur tersebut berjalan atau tidak. Lalu ada analisis lainnya, yaitu ketika sensor mendeteksi atau tidak mendeteksi pergerakan, ada ketika analisis perubahan metadata yang dihubungkan ke API Open Web Map, yaitu API yang saya gunakan hanya dalam rentang 1 menit. Nah, jadi intinya ya karena setiap menit dan setiap waktu kan API-nya apa Open Web Map ini itu kan juga akan update ya data. Jadi ya kita ngambil data yang terupdate yang secara real time. Lalu untuk analisis grafik jumlah deteksi objek dalam jam sehari. Intinya ini ya grafik rekayasa aja. Ini apa membuat data rekayasa aja. Jadi ketika saya mengaktifkan pada jam-jam tertentu untuk menganalisa memang pada rentang waktu mana saja objek dapat terdeteksi. Oke, setelahnya ini ada kesimpulan dan saran. Jadi intinya proyek ini dapat dikatakan berhasil dan kita akan membuktikannya pada proses selanjutnya yaitu pembuktian pada rangkaian asli. Oke, jadi di sini
sudah kita buat rangkaiannya ya. Di sini ada buzzer, ada LED. Nah, LED ini nanti gunanya sebagai indikator aja bahwa kalau buzzer itu nyala, atau misal ada tegangan yang melewati ini, misal seandainya buzzer tersebut rusak atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya menggunakan simulasi kardus, di mana saya memisalkan jika ini adalah sebuah kelas, dalam kardus ini adalah kelas ataupun yang sesuai dengan topik saya, yaitu adalah ruang belajar. Misal di sini adalah ruang belajar, saya akan menaruh sensor infrared pada dekat pintu, yang itu dekat gagang di sekitar sini, yang mana saya pada aplikasi realnya saya ingin agar sensor ini berada di antara ketinggian tengah-tengah pintu agar dapat mendeteksi dengan lebih akurat, karena tinggi orang pada umumnya pun sendiri berbeda-beda. Lalu jika tidak menerima sinyal yang masuk, maka akan terprint pada LCD yaitu selamat belajar sebagai kata-kata motivasi ya. Tapi ketika ada misalkan baterai ini adalah orang dan dia akan ingin coba masuk pada ruangan belajar yang di kondisi yang misal saya ingin sudah mengonkan rangkaian ini agar saya tidak terganggu dalam proses belajar saya misalnya. Lalu ada adik saya misalnya Jeremy ingin memasuki ruangan belajar saya, otomatis sensor akan mendeteksi dan akan memberikan peringatan kawasan hening. LED juga dan buzzer juga terlihat dapat menyala secara beriringan, meskipun terlihat ada delay yang saya atur sekitar 10 milisecond. Oke, kembali lagi saya Marvel Kini Suka. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan implementasi dari keempat fitur, yaitu external interfacing, yaitu lalu deep sleep, lalu web server, yang terakhir SPI FFS. Selamat menikmati. Jadi di sini rangkaiannya seperti yang sudah bilang, dia udah nggak ada lagi LCD itu sinyal karena rusak, dan buzzernya juga macet-macet. Jadi saya pesan lepas, tapi sudah bisa mengaplikasikan keempat fitur itu. Jadi yang pertama kita mau lihat ininya dulu ya, delay dulu. Kita mau melihat external interfacing kan udah termasuk ya dibuat rangkaian ini. Nah, langsung aja kita membuktikan fitur yang pertama, yang kedua yaitu deep sleep. Nah, deep sleep itu kan saya bilang tadi 10 detik sekali dia baru akan mendeteksi apakah sensor mendeteksi apa enggak. Jadi dia nggak tiap detik mendeteksi sinyal tersebut. Nah, ini misalnya kita tunggu ya sampai dia nyala. Kita hitung. Ini sensor saya dekat masukin ke tangan, dia kedeteksi. Dia belum mendeteksi. Oke, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intinya kurang lebih 10 detik ya. Setiap 10 detik baru dia akan menerima input atau enggak. Nah, untuk melihat web server, jadi di sini kita pertama buat codingannya dulu ya. Iya, dari awal kita buat codingannya, terus kita jalankan, kita compile run. Di sini dapat nih IP address-nya. IP address-nya ini kita copy, terus kita salin, dan mungkin akan berapa lama ya. Nah, di sini kita udah dapat. Nah, di sini untuk web server kita bisa lihat nih infrared sensor data log. Nah, ini nih kita juga bisa lihat web servernya juga menggunakan integrasi API, yang mana weather data ini saya dapat dari OpenWeather ya, dari web eksternal API, yang mana Juramanggu Barat ini adalah kawasan rumah saya tinggal. Dan temperatur di sini juga dan humidity serta condition juga akan berubah seiring dengan update dari
yang saya ambil API-nya. Nah, untuk data log sendiri, ini kan pertama kita lihat dulu nih. Ini pertama saya belum atur waktu-waktunya. Nah, tapi dia tetap menyimpan datanya karena ini adalah fungsi dari SPI FFS. Jadi dia tidak reset walaupun kita cabut micro USB ini. Nah, maka dari itu untuk melihat rekapan dari data-data ini, kita tinggal hanya perlu mendownloadnya saja, yaitu dengan mendownload CVS yang di atas ini. Jika sudah, nanti dia akan muncul data log seperti ini, yang mana ini kita bisa analisa aja ya, seperti grafik yang sudah saya analisa tadi. Oke, sekian dari implementasi keempat fitur tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.